Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Munsi. Selamat siang Pak Yogi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Yogi sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Munsi. Saya selalu semangat Pak Munsi ya. Ya, ya Pak Munsi, hari ini kita akan melakukan observasi tentang kegiatan coaching panjenengan ya. Hari ini Pak Munsi akan melaksanakan coaching terkait proses pembelajaran, betul Pak Munsi? Betul Pak. Untuk dengan coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Munsi capai itu? Kompetensi yang ingin saya capai pada kegiatan coaching ini ialah saya ingin mengetahui sejauh mana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian sejauh mana saya bisa mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Pak dalam kegiatan coaching ini. Jadi keterampilan inti untuk coachingnya pengen dicapai semua ya Pak Munsi ya. Iya Pak. Terus kira-kira nih di bagian mana yang harus saya amati betul-betul ini? Untuk ini Pak, di pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktifnya saja. Pertanyaan berbobot ya. Jadi Pak Munsi pengen saya memperhatikan ketika Pak Munsi melontarkan pertanyaan kepada coach untuk menggali idenya. Betul sekali ya. Terus harapannya Pak Munsi apa Pak Munsi? Harapan yang saya ingin capai di hari ini ialah satu, semoga proses coaching bisa lancar dan si coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh dirinya Pak. Seperti itu. Semoga coachingnya berjalan lancar dan solusi ditemukan ya. Jadi masalahnya teratasi. Oke, bisa dimulai proses coachingnya Pak Munsi, silahkan. Terima kasih. Selamat siang Bu Mufi. Selamat siang Pak Muji. Bagaimana Bu Mufi, kabarnya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Pak Muji nih? Alhamdulillah Bu, sehat selalu. Alhamdulillah Pak, kita juga selalu dalam lindungannya Pak. Oke, syukurlah Bu kalau begitu. Oh ya Bu Mufi, ada apa nih Bu Mufi katanya ingin berbicara dengan saya ya? Iya nih Pak Muji, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya Pak. Saya ingin minta solusi pada panjenengan. Begini Pak, saya tuh punya sedikit unek-unek nih. Saya punya permasalahan dengan murid saya, di mana di kelas saya itu ada beberapa murid yang lambat Pak, yang lambat dalam merespon materi apa yang saya sampaikan di kelas, terutama pada pembelajaran matematika Pak. Saya nggak tahu nih, anak-anak kalau pembelajaran matematika itu rasanya itu malas Pak. Kemungkinan pelajaran matematika itu bagi anak-anak saya atau murid saya itu pelajaran yang paling menakutkan kali Pak. Momok bagi mereka, sehingga akhirnya anak-anak saya itu enggan untuk mendengarkan kalau saya ini lagi menerangkan pembelajaran matematika, gitu Pak. Oh iya. Jadi ya permasalahan Ibu hadapi itu mengenai beberapa respon murid yang terlambat ya Bu dalam merespon materi pembelajaran yang Ibu berikan, Pak. Terutama pada pelajaran matematika. Iya. Lalu begini Bu, apa yang ingin Bu Mufi harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Iya Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Munsi. Saya ingin mendapatkan masukan, memecahkan masalah saya ini atau solusi permasalahan saya ini, bagaimana saya bisa mengoptimalkan pembelajaran saya di kelas biar anak-anak itu mudah diterima Pak. Karena saya ini kan lagi mengajar kelas 5.
kelas 5 itu ujung tombak nanti kalau naik di kelas 6. Karena di kelas 6 nanti anak-anak itu harus nilainya tinggi. Karena nanti ada kelulusannya, Pak. Jadi nilai-nilainya itu harus tinggi. Saya harus mengejar materi apa yang saya ajarkan, Pak. Jadi kalau saya menitik beratkan pada pembelajaran nanti, gimana nanti anak-anak? Karena anak-anak nggak bisa menerima apa yang saya ajarkan. Apalagi di pelajaran matematika. Gitu, Pak. Oh iya ya. Jadi Ibu ingin mengoptimalkan pembelajaran Ibu di kelas ya, Iya, supaya dapat betul. diterima oleh murid yang terlambat itu. Oke. Iya. Kira-kira nih Bu, dari penguasaan materi Ibu dari dihitung skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira itu Bu Mufi itu posisinya berada di posisi berapa Bu sekarang Bu? Iya. Kalau saya ini hitung-hitung dari skala 1, ya kira-kira dari potensi 5, Pak. Skala 1 hingga 10 Iya, itu ya kira-kira di potensi 5. di Gitu, Pak. posisi 5 ya. Iya. Oke. Terus ada nggak keinginan Ibu untuk meningkatkan dari posisi 5 ke posisi yang lebih tinggi Bu? Ada nih, Pak. Oh ya udah, kira-kira dalam meningkatkan posisi itu ada nggak hambatan atau gangguan yang dialami Bu Mufi saat ini? Iya. Ya, ada nih, Pak. Ada juga hambatan yang saya tadi waktu saya mengajar itu saya harus memperhatikan secara khusus yaitu perkembangan anak-anak harus ada butuh waktu untuk pembelajaran yang khusus, Pak. Gitu. Terus saya ingin ini, Pak, untuk menambah jam pembelajaran biar anak-anak ini tambah pintar, tambah bisa menyerap apa yang saya kasihkan pelajaran. Gitu, Pak. Oh ya, jadi Bu Mufi akan memberikan waktu khusus ya Bu ya Ya, untuk betul. jika rencana Bu Mufi itu, terus Bu Mufi ingin melakukan kegiatan itu untuk mengatasi permasalahannya apa kira-kira? Menggunakan apa gitu? Ya, strategi ya. Iya, Oh iya, rencananya yang mau dilakukan Bu rencana Mufi. itu saya akan menggunakan strategi yang pertama, saya akan menanamkan, Pak, menanamkan motivasi kepada siswa. Jadi saya harus mengimbau, menanamkan motivasi supaya mereka itu mempunyai niat untuk belajar. Selanjutnya saya akan mengajari mereka materi dari dasar lagi pada pembelajaran matematika. Karena pembelajaran matematika itu awalnya atau dasarnya itu pada materi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Karena menurut saya itu dasar agar bisa mengikuti untuk materi selanjutnya, Pak, tentang pembelajaran matematika. Gitu, Pak. Ya, tentang pembelajaran yang Bu Mufi akan lakukan itu, bagaimana nih kira-kira waktu pelaksanaannya itu bagaimana Bu? Ya, untuk waktu pelaksanaannya, ya saya lakukan pada jam awal pelajaran atau akhir pelajaran. Gini, contohnya pada awal pelajaran itu anak-anak kan masuk jam 7. Nah, sebelum jam 7 saya masuk untuk menambahkan materi. Pada jam terakhir anak-anak SD itu kan pulangnya jam 12 nih, Pak. Nah, sesudah jam 12 anak-anak itu kan makan. Bawa bekal makanan, terus sholat zuhur. Habis sholat zuhur ini saya akan menambahkan jam materi pembelajaran. Jadi biar tidak terganggu pada anak-anak kelas yang lain, gitu Pak. Oh, bagus sekali tuh ya pemikirannya Bu Mufi, strateginya. Terus juga ketika Bu Mufi ingin melaksanakan kegiatan itu juga gitu, bagus sekali tuh. Jadi bisa dilakukan pada waktu sebelum jam atau jam 0 dan juga setelah jam pelajaran selesai ya Bu ya. Iya, betul. Terus nih yang Bu Mufi lakukan tadi tuh, untuk yang akan Bu Mufi lakukan kan ukuran keberhasilan dari rencana
Nya Bu Mufi itu apa? Iya. Iya. Untuk ukuran keberhasilannya yaitu ketika mereka itu sudah mempunyai semangat untuk belajar, Pak. Jadi saya itu merasa berhasil jika murid saya itu bisa menyerap materi apa yang saya ajarkan, Pak. Apalagi yang tadi, pelajaran matematika, anak itu kan males untuk menerima pelajaran dari saya. Sehingga saya ini untuk mencoba membagi waktu biar bisa untuk melaksanakan rencana ini, Pak. Itu, Pak. Oke, bagus sekali nih yang Bu Mufi rencanakan nih dalam melaksanakan kegiatan itu. Tentunya aja kan komitmen apa Bu yang akan Bu Mufi terapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul itu. Iya, saya akan komitmen pada membagi waktu, Pak. Membagi waktu saya karena saya juga ada pekerjaan yang lain. Jadi saya harus komitmen dengan pembagian waktu saya agar bisa melaksanakan rencana saya itu. Itu, Pak. Ya, bagus sekali tuh yang Bu Mufi, idenya Bu Mufi tuh. Nah, setelah ada itu komitmennya seperti itu, kira-kira nih kapan nih rencana tersebut akan dilakukan, Ibu? Ya, insya Allah saya rasa secepatnya, Pak. Ya mungkin dalam minggu-minggu ini insya Allah saya akan laksanakan rencana saya. Ya, semoga apa yang Bu Mufi rencanakan dapat berhasil ya, Bu. Ya, Pak. Terus ini kira-kira dari sekian obrolan tadi, tentunya secara nggak sadar ternyata Bu Mufi sudah dapat menemukan permasalahannya ya Bu ya. Ya, Terus betul. apa yang Bu Mufi dapatkan dari obrolan ini Bu? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Munzi sudah mau mendengarkan permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi tentang pembelajaran yang saya hadapi sekarang ini dan bisa memecahkan solusi apa yang terjadi di dalam kelas saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak telah Sama-sama mendengarkan Ibu. permasalahan saya. Gitu Pak. Ya, sama-sama Bu Mufi. Semoga percakapan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga yang akan Bu Mufi lakukan itu lancar dan mendapatkan hasil dari apa yang Bu Mufi harapkan. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Munzi, tadi sudah saya amati proses coaching panjenengan, tapi sebelum saya menyampaikan pengamatan saya, kira-kira dengan perasaannya gimana setelah melakukan coaching tadi? Tadi rasanya grogi Pak, karena belum pernah melakukan itu. Iya, kayak sepertinya saya itu kalau saya juga sama punya masalah gitu. Iya, tapi karena saya sebagai coach saya akan mencoba menggali dari permasalahan apa, terus saya juga mau bisa nggak kira-kira dari permasalahan itu si coach itu bisa memberikan solusinya sendiri gitu loh Pak. Terus kira-kira dari proses coaching tadi, kegiatan coaching tadi, yang menurut Pak Munzi sudah baik, yang sebelah mana, dan yang perlu ditingkatkan sebelah mana Pak Munzi? Menurut saya itu yang perlu saya tingkatkan ialah pertanyaan pemantik saya Pak, saya kurang. Iya itu, tetapi alhamdulillah dengan pertanyaan yang singkat itu ya kuncinya adalah paham ya maksudnya, jadi bisa langsung mengerti apa yang harus dia lakukan loh Pak. Jadi saya tidak perlu repot-repot menggali sana sini, memantik sana sini. Kuncinya sangat keren. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Munzi. Saya sampaikan hasil pengamatan saya bahwa tadi proses coaching dari Pak Munzi itu sudah mengikuti alur tirta ya. Yang pertama Pak Munzi sudah berhasil menggali atau mencari tujuan dari coachingnya bahwa pembelajaran proses coaching hari ini yang tujuan akhirnya nanti adalah meningkatkan kemampuan dan minat belajar siswa di pelajaran matematika tadi ya.
Iya, Pak. Terus Pak Munsi juga sudah berhasil memberikan pertanyaan dan menggali kunci identifikasi untuk mengidentifikasi hambatan dan apa ya, hambatan, rintangan serta kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi solusinya seperti itu. Terus rencana aksi juga Pak Munsi sudah bisa menggali dari coachingnya melalui pertanyaan romantik. Akhirnya Pak coachingnya bisa menentukan rencana aksi untuk melaksanakan jam tambahan baik di awal ataupun di akhir pembelajaran. Dan yang terakhir untuk tanggung jawabnya Pak Munsi tadi menanyakan komitmen kepada coachingnya bahwa apakah Ibu tetap komitmen untuk menjalankan rencana aksi tadi. Dan tadi Ibu coachingnya sendiri menjawab bahwa dia berkomitmen untuk menjalankan rencana aksinya tadi dan bahkan akan dijalankan dalam waktu dekat minggu-minggu ini. Itu. Jadi kegiatan hari ini Pak Munsi coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita. Grogi itu wajar, sedikit banyak di sana sini masih ada kekurangan, ada kelebihan, itu memang sudah pasti itu. Terus harapannya ke depan gimana Pak Munsi? Harapan ke depan bagi saya itu semoga saya juga selain coachingnya juga bisa menerapkan apa yang telah dia sampaikan. Saya juga ingin menggali, saya ingin belajar dari beliau biar nanti juga bisa diterapkan pada pembelajaran yang saya ajarkan gitu Pak. Jadi saling berbagi gitu Pak. Iya betul sekali, karena memang intinya bahwa coaching itu adalah coach dan coach itu mitra belajar ya, bukan saling menggurui, bukan saling yang satu tidak paham yang satu paham, tidak seperti itu, tapi memang mitra belajar sama-sama untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Baik, terima kasih Pak Munsi. Kegiatan hari ini saya rasa cukup, sudah keren sekali. Kita bisa lanjutkan untuk di pertemuan selanjutnya mungkin. Terima kasih Pak Munsi. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi.